Petunjuknya adalah paku bumi. Kenapa bisa disebutkan paku bumi? Agar buminya itu anteng, tanahnya nggak bergoyang, nggak hoyak, airnya juga tenang, nggak bergejolak, anginnya juga nggak jadi angin topan. Begitu juga dengan unsur alam yang lainnya, bisa netral atau bisa seimbang dengan kehidupan manusia. Kalau manusia bisa bersinergi dengan alam. Tapi bagaimana jika manusianya itu gak bisa bersinergi dengan alam? Jadi paku bumi itu juga tergantung dari perbuatan manusia, juga tergantung dari alamnya. Kalau manusianya suka merusak alam, ya bagaimana paku buminya itu ditancapkan agar buminya tenang. Perbuatan manusia, saya suka bikin kejahatan, bikin kezoliman, angkara murka, merusak alam. Itu salah satu kenapa buminya itu nggak tenang. Bumi ini hoyak, perlu dinetralkan. Tapi bagaimana dinetralkan kalau manusianya nggak mau berubah? Kalau manusianya tetap aja cuma ngomong aja mencintai alam, melestarikan alam, tapi kerjaannya merusak alam, menggunduli hutan, gunung-gunung diratakan, lautan dijadikan daratan. Makanya alamnya jadi gak seimbang. Di negara manapun yang dia merusak alam, pasti dikasih bencana alam. Tapi manusia tetap gak mau belajar, tetap aja masih sombong dan jumawa. Apalagi yang di Indonesia, apa yang gak diributkan oleh orang-orang di Jawa, di Nusantara? Rebutan nasab, rebutan bahasa Suryani, bahasa ibu, rebutan gelar. Orang lain udah sampai ke matahari, udah sampai ke bulan. Indonesia masih berkutat di bagaimana rebutan harta, rebutan jabatan, rebutan kekuasaan, berlomba-lomba dalam maksiat, berlomba-lomba dalam berbuat kejahatan, berlomba-lomba dalam rusak alam, berlomba-lomba dalam menumpuk harta. Padahal kalau mati aja nggak ditanyain, kamu mau gelar apa, hartamu berapa. Kamu mati yang dibawa ya cuman kain kafan, nggak bawa apa-apa lagi. Wong badan itu unsur dari tanah, akan kembali tanah. Yang air ya kembali ke air, yang udara ya kembali ke udara. Yang kembali ke Tuhan itu apa? Ruh kita. Ya kalau kita mengenal ruh kita tahu jalan pulang ke Tuhan. Lah kalau nggak tahu leh, ini makanya banyak ahli spiritual, ahli ulama, rohani, tapi tetap aja dikasih bencana. Nggak di Aceh yang Serambi Mekah, nggak di Sumatera Barat yang katanya tanahnya para wali, di Demak, di Tuban, Jawa Timur yang katanya kota santri, kota wali, kota pesantren dan sebagainya, tetap aja dikasih bencana. Wong kalian sombong cuma hanya karena apa? Karena merasa kenal Tuhan, merasa ahli agama. Tapi ketika hidup di dunia tetap melakukan apa? Kejahatan, melakukan kezoliman, merusak alam, mengikuti hawa nafsu, numpukin harta. Tapi apa? Pakai jalur yang gak bener, menghalalkan segala cara, nyarinya pakai uang orang yang haram. Ini gimana buminya gak bergoncang kalau kelakuan manusianya seperti itu? Nih, yang lomba-lomba entah mau jadi Ratu Ade, Satria Piningit atau Iwang Mahdi ataupun apapun itu. Kalau kamu hebat, kalau kamu wali atau apapun, berarti kamu bisa jadi paku bumi yang bisa menenteramkan alam yang bergejolak.
Kamu yang bisa mengubah nih manusia yang jahat, yang gak berakhlak menjadi baik, yang mengajarkan adab, moral, etika, budi pekerti. Gak cuma cukup dengan kata-kata. Kalau kamu ceramah di orang-orang yang baik, orang-orang yang ahli di masjid itu udah biasa. Tapi mampu nggak kamu itu mengubah orang yang tukang ngerampok, tukang begal, yang tukang korupsi, tukang nyogok, itu untuk menyadarkan mereka, berhenti, itu nggak baik, itu melanggar agama, itu uang yang nggak halal, itu uang haram. Bisa nggak kamu itu ceramah ke atau ngasih nasihat, ngasih kesadaran ke para pengusaha, para pemimpin dunia ini yang tukang merusak alam ini? Jangan merusak alam. Kalau kamu merusak alam nanti kamu dikasih bencana. Yang rugi gak kamu aja, rakyatmu ikutan menderita. Kalau cuma ngajarin keluar masuknya nafas atau jin, itu gak usah belajar, kita sendiri bisa. Melalui apa? Melalui kehidupan kita ini, kehidupan yang sehari-hari kita jalani ini. Ini ilmu nafas kita ini, nafas kehidupan yang dikasih Tuhan ini. Dengan apa? Dengan bersyukur. Dengan Tuhan udah ngasih apa aja. Kita dikasih tanah yang subur, lautan yang di kanan kiri, hasilnya gak habis 7 turunan. Itu kita syukuri, kita kembangkan hasil lautnya, hasil daratnya. Dengan apa? Dengan pertanian, perkebunan. Kita tingkatkan lagi perdagangan. Indonesia itu bisa maju, negara lain juga bisa maju tanpa merusak alam. Tinggal otak kita itu yang harus cerdas. Gimana mau cerdas? Ya kita itu mendekatkan diri sama Tuhan. Kita juga menjaga tingkah laku kita selama hidup. Kita imbangkan nih duniawi dan spiritual rohani kita, agar kita itu jadi orang yang cerdas lahir batin. Jadi kita ini bisa mengubah dari yang orang jahat jadi baik, dari orang yang tukang maksiat, tukang merusak alam itu kembali sadar bagaimana mencintai alam, bagaimana melestarikan alam. Makanya kita bisa ikut jadi pakunya bumi, yaitu apa? Kita bisa melalui doa kepada Tuhan agar buminya didiamkan, diantengkan. Tapi kalau diri kita sendiri hatinya nggak bersih, kelakuan kita nggak baik, otak kita nggak baik, kelakuan kita nggak baik, niat kita nggak baik, hati kita nggak baik, gimana kita itu bisa jadi paku bumi? Bagaimana kita dikasih kekuatan sama Tuhan? Kalau diri kita sendiri aja belum mencapai kesempurnaan, belum selesai dengan diri kita sendiri. Ini kebanyakannya sukanya ceramah ke orang yang udah ngerti tentang agama, ngerti tentang spiritual, tentang kesadaran. Tapi nggak mau ngajarin orang-orang yang gak kenal Tuhan, orang-orang yang masih suka melakukan kejahatan, orang-orang yang masih suka maksiat, orang-orang yang masih suka merusak alam. Diem kalau udah dikasih jabatan, dikasih kekuasaan, dikasih harta, malah kong kali kong jualan agama, jualan ayat, mendukung kejahatan. Jokowi dan pemimpin dunia lainnya ngerti kalau mereka merusak alam, perubahan iklim, maka mereka sendiri yang akan kena bencana alam. Mulai dari panas, mulai dari banjir, gempa bumi, tanah longsor, topan. Itu salah siapa? Salah manusia. Gak di Indonesia, gak dimanapun sama. Wong yang kalian kejar itu sebenarnya apa? Tamak, serakah, rakus. Seharusnya kalian bijaksana bagaimana memakmurkan rakyatnya tanpa merusak alam. Tapi enggak, rakyatnya enggak hidup makmur, alamnya dirusak. Yang enak pejabatnya. Ini kerusakan. Makanya
tugas orang yang udah punya kesadaran, orang yang udah punya spiritual, itu ngajarin, benerin jalannya orang lain yang salah. Yang belok-belok itu diluruskan, yang hitam-hitam itu diputihkan. Lautan itu kalau digaremi nggak ada gunanya, wong udah asin. Tapi sayur kalau digaremi tambah enak. Tapi karena biasanya kita itu sombong, karena udah merasa ahli syariat, ahli agama, sering ke gereja, sering ke kelenteng kemanapun, sampai lupa nih, oh di dunia ini butuh kita yang mengajarkan tentang kesadaran, tentang perubahan berperilaku, merubah akhlak, merubah moral, merubah etika. Karena apa? Karena kita itu sudah diberi tugas sama Tuhan, sudah dipilih Tuhan untuk mengajarkan apa? Kesadaran. Ini makomnya para nabi atau ilmunya para nabi. Tapi orang zaman sekarang gak bakalan pakai gelar nabi atau wali atau sebagainya. Orang biasa, orang yang ngerti bahasa binatang belum tentu dapat julukan wali atau utusan Allah. Biasa-biasa aja. Banyak orang di luar sana yang ngerti bahasa binatang, bahasa alam, bahasa jiwa, bahasa ruh. Tapi enggak sombong, enggak jumawa, enggak merasa sebagai wali, enggak merasa sebagai utusan. Hanya jadi perantara Tuhan ketika hidup di dunia ini, agar dunia apa? Menjadi lebih baik lagi. Bukan mengajarkan orang untuk jatuh ke jurang atau mengajarkan tentang kesesatan. Apalagi mengajarkan bagaimana merusak alam, bagaimana menghujat orang lain, bagaimana merendahkan orang lain hanya karena beda agama, beda cara pandangnya tentang Tuhan. Yang kita sembah itu Tuhan, bukan agamanya, bukan orang-orang yang membawa agamanya itu. Makanya jangan ribut lagi tentang nasab, tentang bahasa Suryani atau bahasa ibu atau bahasa apa lagi. Berebut gelar Gus, berebut gelar Satrio Pinikim, Imam Mahdi. Segala sesuatu sesuai dengan kemampuan dirimu, sesuai dengan jiwamu, sesuai dengan takdirmu. Gak bakalan ketukar dengan orang lain.